Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Mazmur pasal 55 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Mazmur Daud. Mazmur menulis banyak, Daud banyak menulis Mazmur. Dan pasal ini di pasal dia yang paling menderita ditulis, dan penderitaan, kesulitan yang dia alami seperti yang dikejar oleh Raja Saul, mertuanya sendiri. Dia dikejar oleh mertuanya dan atasannya, raja. Hal itu tidak mudah, dan sampai di sini adalah anaknya Absalom yang mengejar dia. Kita sebagai ayah, kalau kita ribut atau marah kepada anak, kamu sangat marah, dia membantah padamu, kamu akan marah. Tetapi kalau ada orang, dia membawa orang untuk membangkang kepadamu, untuk mengambil nyawamu, kamu lebih lagi menderita. Dalam keadaan demikian dia menulis Mazmur ini. Di sini juga disebut nyanyian pengajaran. Dia di sini mengajar. Satu kespesialan di saat penderitaannya, dia Mazmur yang ia tulis tujuannya untuk mengajar. Artinya aku begitu menderita pun aku lalui, dan masa depan pun aku akan tetap jalani. Jadi dengan tema hari ini, berdoa lebih dalam lagi mendapatkan kemenangan. Berdoa dengan dalam lagi, lebih serius lagi, meraih kemenangan. Tidak ada yang curiga akan tema dalam doamu. Tetapi pada saat kamu tiada jalan keluar selain berdoa, tidak ada yang apapun yang bisa kamu lakukan, atau kamu telah mendekat pada kematian, pada saat ini hanya bisa berdoa. Maka kemudian mengalami kemenangan yang besar. Ayat 1 sampai dengan 8 poin yang pertama, kalau teks lain yaitu sampai dengan ayat ke-9. Dalam ketakutan menghadapi kematian, segera untuk berlindung. Kita lihat keadaan Daud seperti di ayat kedua. Perhatikanlah aku, jawabkanlah aku mengembara dan menangis karena cemas. Dia di situ, dia menangis, dikejar oleh musuh. Dia seperti di ayat yang ketiga, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Terlebih lagi di ayat yang keempat, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Di sini dikejar dengan Saul itu berbeda. Di sini dikejar oleh anaknya. Pada saat kita merenungkan, pada saat dua pasukan tentara sedang berhadapan, seperti tiada yang secara positif. Seperti Absalom, akhirnya dia secara tiba-tiba rambutnya tersangkut di atas pohon, kemudian dibunuh oleh Abner. Di sini kemudian dia dibunuh oleh Moab. Di sini di mana dia yang menjadikan dia menderita, bukan karena dia terluka oleh pedang, tidak, tetapi hatinya yang sakit.
yang sangat menderita. Dan mengapa bisa jadi demikian? Mengapa perpecahan dalam keluarga? Mengapa anaknya sendiri yang di situ yang menghakimi dia? Dan kemudian pada anaknya memberontak kepada dia, banyak orang yang ikut mengejar dia. Jadi hatinya sangat sakit dan dia merenungkan dia hampir mati. Sebab dunia yang kuasa pemberontakan itu sangat besar. Dan di ayat kelima, aku direndung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ayat keempat, kengerian maut telah menimpa aku. Di sini dia dalam hidupnya dalam titik yang terendah dan dia merenungkan. Dia melarikan diri. Seumpamanya dia seperti merpati, kalau mempunyai sayap bisa terbang, alangkah baiknya. Tetapi tidak bisa. Pada saat itu, apa yang harus dilakukan dalam ketakutan maut? Berlindunglah. Jadi dia mencari perlindungan. Jadi dia berdoa. Jadi di poin yang pertama, dan kedua dan ketiga itu, berilah telinga ya Allah kepadaku, kemudian perhatikan aku, jawablah aku. Yaitu satu-satunya hanya kamu bisa berdoa dan segera untuk berdoa dan segera berlindung. Dan di mana tempat perlindungan itu? Di sebelah sekitarmu ada orang yang karena banyak orang yang melarikan diri, kemudian yaitu berdoa di dalam rohanimu, dalam jiwamu. Jadi pada saat dia berdoa, matanya jelas, menjadi jelas. Seperti yang dikatakan di poin yang kedua, ayat 9 sampai 15, terjemahan lain dari ayat 10 sampai 16. Dalam petunjuk melihat peperangan, perjuangan dalam kerajaan atau perjuangan dalam kerajaan, melihat pembangkangan anaknya, melihat orang yang mengikuti anak yang memberontak kepada dia. Sebagai ayah, apa yang bisa kamu katakan? Tiada yang bisa dikatakan. Bagian anaknya, pembangkangan anaknya, dan juga dalam bawahannya yang mengikuti anaknya, apa yang harus dikatakan? Mungkin ada ayah ibu berkata, apa salahku sehingga menjadikan kesia-siaan? Jadi sangatlah menderita. Bahkan para imam mau mengangkut tabut keluar dari Yerusalem, tapi Daud berkata tidak perlu, sebab Tuhan sedang mengajar aku. Kalau Tuhan berkenan padaku, aku akan kembali. Jadi untuk mengangkat tabut keluar dari Yerusalem itu tidak perlu. Sesungguhnya dikatakan, lihat kesusahan sendiri, kegagalan saya sendiri, saya hampir mati. Tetapi berdoa dia di situ menemukan, bukanlah demikian. Salah satu pihak dikatakan di ayat 9, bingung karena mereka, kacau karena percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan pembantahan dalam kota. Yaitu kacau karena percakapan mereka. Ini sama dengan masalah mengacaukan pada masa di
Babel pada saat mereka mengacaukan bahasa mereka, jadi mereka harus berhenti membangun menara Babel. Jadi di sini mereka melihat kegagalan mereka, berdoa dalam jiwanya, dalam kerohanian, dia melihat mereka di situ memberontak kepada Allah dan juga di situ mencemarkan Yerusalem. Mereka memberontak kepada Allah dan sesungguhnya dipenuhi dengan kekerasan dan pembantahan dalam kota. Ayat ke-10, di situ dilihat ada kekerasan dan pembantahan dalam kota. Ayat 11, yaitu kemalangan dan bencana yang ada di dalamnya dan di mengelilingi kota itu. Jadi bukan saya sendiri yang berperkara, tetapi musuh masuk di Yerusalem seluruh dipenuhi dengan kekerasan dan pembantahan. Saya meninggalkan Yerusalem tiada bermasalah sebab anak saya membangkang kepada saya, tiada kata bagi saya, tetapi para musuh-musuh orang-orang ini mereka masuk dalam Yerusalem, mereka mencemarkan Yerusalem dan mereka bergabung bersama untuk menghancurkan bait suci, bait kota. Dalam doanya Daud, dia di situ lebih tinggi lagi, dan di dalam doanya dia berdoa, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Awalnya melihat perkaranya sendiri, tetapi dia melihat kerajaan Allah pun timbul permasalahan. Jadi di dalam doanya dia terus melihat peperangan dalam kerajaan dan terus berdoa. Dia melihat peperangan dalam kerajaan Allah. Kemudian dia berdoa, di situ bukan musuh yang mencela aku dapat menanggungnya. Ayat 13, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Rupanya di sini sendiri Ahitofel ada di situ. Mereka bersama dalam bait suci, mereka keluar masuk, orang-orang ini mereka ada di dalam. Ya, orang-orang ini biasa selalu bercakap-cakap dengan saya, dan saya mengira hubungan kami dengan baik, tetapi bukanlah kenyataan, bukan demikian. Ahitofel, tokoh ini sangat spesial. Dimanapun Daud pergi, Allah memberi kemenangan kepadanya. Daud mempunyai urapan kemenangan, tetapi dalam melaksanakan semuanya, pertama harus berperang, yaitu Yoab. Dia naik pangkat menjadi panglima, kemudian penasehat Ahitofel. Yoab yang membunuh Absalom. Seberapa lihainya Musa selalu kalau ada orang yang bertanya kepada mereka, dia akan bertanya kepada Allah seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Tetapi kita tidak tahu ada orang kepercayaan sembunyi seperti benalu. Dia menyembunyikan dirinya di istana. Tapi sekali dia keluar sangat membahayakan. Jadi di sini
dikatakan yaitu orang kepercayaan ini, orang yang dekat yang menyembunyikan diri ini adalah yang dimaksud adalah Ahitofel. Saya percaya dia juga sudah umurnya juga sudah tua dan jadi dia yang menasehati Absalom untuk memberontak kepada ayahnya. Memang dia memiliki latar belakang sendiri. Rupanya pada saat Daud membunuh Uzia, merebut Batseba. Batseba rupanya adalah cucu dari Ahitofel. Batseba adalah anak Ilim dan salah satu dari 30 pahlawan perkasa dari Daud, dan juga salah satunya juga di situ ada Uzia. Jadi di dalam 30 di antara 30 orang-orang pahlawan perkasa dari Daud, salah satunya ada 2 orang, yaitu satu dan cucu menantunya. Jadi dia sangat mengagungkan keluarga Daud, tetapi melihat cucu perempuannya demikian, dia juga sangat kesal, tapi dia bertahan. Kemudian di situ dia pensiun. Sekarang Absalom mencari dia, memaksa dia untuk memberontak. Kemudian kemudian dilakukan kemunculan dari Ahitofel, membuat kekacauan yang perubahan juga yang besar. Mungkin dalam doanya Daud dia melihat hal ini semakin jelas. Rupanya ada selain Absalom, ada teman baiknya, yaitu Ahitofel, yang dulu orang yang selalu memberikan nasihat kepada saya, membawakan saya kemenangan, sekarang menjadi lawan saya. Jadi peperangan gambaran ini semakin jelas. Jadi dia melihat mereka bangkit menyerang kerajaan Allah. Dalam doa dilihat di ayat 15 atau 16. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Doanya Daud, dia melihat itu bukan pemberontakan dari Korah. Bukankah ini seperti pemberontakan dari Korah? Mereka melawan Allah. Jadi mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Jadi dia melihat pembangkangan Ahitofel dengan Absalom itu sama seperti pembangkangan Bani Korah. Jadi mereka di situ berdoa agar mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Jadi kita melihat di dalam doa semakin jelas. Dan sebelumnya perkara sendiri, bergelut dalam perkaranya sendiri, menderita, hampir mau mati, dan maut itu memenuhi seseorang. Tetapi pada saat terus berdoa, iya memang saya punya masalah, tetapi dikarenakan demikian sekarang musuh bangkit untuk membangkang kepada dan melawan kerajaan Allah. Jadi kita melihat di dalam perlindungan ada posisi yang lebih tinggi, yang baru, yang lebih tinggi lagi. Kemudian dalam ayat
di dalam doa melihat kehendak Allah, kita melihat peperangan dalam kerajaan Allah ini, dan bagaimana yang apa kamu lakukan, yaitu untuk terus berdoa. Ayat ke-17. Di waktu petang dan pagi dan tengah hari aku cemas menangis, dan ia mendengar suaraku. Di sini semakin berdoa, semakin lihat karya Tuhan. Ayat 14, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Dia melihat Allah menyelamatkan dia, dan juga melihat orang yang tidak takut kepada Allah, yang mereka juga tidak berubah, mereka tidak takut akan Allah. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, yaitu mereka yang tidak mau berubah, yaitu orang yang tidak mau bertobat. Semakin berdoa melihat Allah menyelamatkan manusia, dan orang akan menghajar orang-orang yang tidak takut kepadanya. Dan dia melihat Allah, pertama melihat perkaranya sendiri, kemudian melihat dalam peperangan dalam kerajaan seperti, kemudian dia melihat Allah yang bersemayam sejak purbakala, bagaimana dia bekerja. Dan di dalam kerohanian semakin mendapatkan terobosan, dia merasakan damai, kemudian dia mengajar orang, sesungguhnya dia masih dalam pelarian. Di ayat 22, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sebab Allah adalah Allah yang adil, dia akan menghakimi dan melindungi orang yang benar. Jadi dia melihat dengan jelas, kemudian dia merasa ada damai dalam hatinya, kemudian dia mulai mengajar. Dia berkata kepada timnya, yaitu orang-orang mengikutinya, untuk menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Ini satu terobosan yang besar. Dan seterusnya di ayat 23 dia berkata, tetapi engkau ya Allah, aku akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku akan percaya kepadamu. Yang tidak mencapai setengah umurnya, yaitu tidak lanjut usianya. Jadi seperti Absalom, karena dia juga di masa mudanya mati tergantung pada pohon. Ahitofel akhirnya dia terlalu negatif, akhirnya dia juga mati dengan menggantungkan diri, dia bunuh diri. Jadi belum setengah payah dalam umurnya. Dia melihat di sini Daud melihat kemenangan dalam rohaninya, dan dia mendapatkan terobosan, dia mendapatkan damai dan sangat percaya. Jadi dia mulai memberikan semangat kepada orang, mengajar banyak orang, dan kemudian pasar ini jadilah Mazmur pengajaran Daud. Awalnya pada saat kita tidak bermasalah, tidak mempunyai kita apapun, kita damai saja. Sesungguhnya pada saat kita di dalam tempat yang tertutup, Allah akan membuka di tempat yang tersembunyi. Allah akan membuka mata kita apa yang sekarang lagi terjadi. Dan dia mengerti bukan hanya perkara perorangan dan juga
perkara kerajaan Allah. Jadi pada saat kita berperkara atau kita menghadapi pergumulan, sungguh perlu kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kalau tidak, mengapa Ahitofel bisa membangkang kepadanya? Orang yang seumur hidup yang memberikan saran, menasehatimu, mengapa akhirnya bisa membangkang kepadamu? Saya merasa Daud sangat paham akan hal ini. Dia mungkin tidak tahu di dalam keluarganya juga ada dua anggota keluarganya juga berkorban untuk dia. Jadi Daud perlu untuk mengoreksi dirinya sendiri. Jadi sesungguh dalam doanya dia melihat bukan hanya perkaranya demikian, tetapi peperangan dalam kerajaan Allah, dan terus berdoa dari langit lapis pertama, kedua sampai lapis ketiga, dan kemudian dia tahu ya sungguh dia akan menang. Berdoa dengan sungguh-sungguh mendapatkan kemenangan besar. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita di dalam pasal ini di saat yang paling pada saat yang sangat penderitaannya, dia bisa bangkit untuk mengajar orang, sebab di dalam jiwanya mendapatkan terobosan. Dia melihat semuanya ini menurut kehendak Allah untuk berdoa. Kiranya Allah mengacau percakapan mereka, agar biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, dan biarlah mereka untuk tidak akan mencapai setengah umurnya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Sungguh kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita di dalam menara doa, kita terus untuk berdoa di dalam keluarga. Pagi, waktu malam, kita terus berdoa. Tuhan akan memberikan kita kemenangan besar. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Roh Kudus, kami menyambut Engkau, kami untuk datang di tengah-tengah kami sangat perlu akan Engkau, sebab Engkaulah perlindungan bagi kami setiap hidup kami. Engkaulah sandaran kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah keselamatan kami. Tuhan, aku berterima kasih Engkau tidak pernah menolak doa kami, dan juga Engkau selalu memperhatikan setiap air mata kami dan seruan hati kami. Tuhan, sedih, ketakutan kami, ketidakberdayaan kami, keputusan asa kami, bahkan amarah kami, Engkau pun tahu. Ya Tuhan, Engkau tahu. Pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berharap kepada Engkau lebih dalam lagi. Oh Yesus. Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Lewat ayat hari ini kami melihat Daud, waktu dia dikejar, mendapatkan perlawanan. Mungkin kamu pun pernah dibelakangin orang yang membangkang kepadamu. Kamu masih dalam keadaan yang penderitaannya, kamu tidak bisa keluar akan rasa sakit ini. Hari ini kita keluar dari semuanya. Jadi kita berlari di tempat pelindungan Tuhan, sebab Dialah keselamatan kita. Mungkin orang yang membangkang padamu adalah orang yang paling dekat kepadamu, orang rumahmu, orang kepercayaanmu. Dalam kamu sampai hari ini belum bisa keluar dalam situasi ini, tapi Tuhan berkata, Dialah
tempat pelindungan bagi kita, agar kepahitan kita serukan kepadanya. Kita di sini curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mungkin kamu pernah mengalami dibelakangin, diberontak sama orang lain, pembangkangan orang kepadamu. Dan juga selain itu mungkin juga kesulitan yang sedang kamu hadapi. Saat ini kita berikan pada pagi ini kita beritahu kepada Tuhan, dan kita beritahu kepada Tuhan, Tuhan, aku di sini. Aku di sini, Tuhan, berilah telingamu, dengarkanlah aku. Mari kita bersama untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa agar kita bisa keluar dari situasi ini. Sebab Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, Dia tempat perlindungan kita. Kita berusaha untuk masuk di dalamnya, dan agar kita tahu hanya satu-satunya Tuhan tempat perlindungan kita, dan ini kekuatan bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Dan kesempatan ini di dalam kesesakan ini, di dalam kesesakan Tuhan, kami mau berpegang kepada Engkau, berpegang kepada firman-Mu, berpegang kepada janji-Mu, bagaimana Engkau dulu menolong Daud di dalam tempat sembunyinya. Dan hari ini Tuhan, kami pun harus masuk di dalam langkah ini, agar kesesakan kami, kesusahan kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Oh ya lah papa. Baba baba ya la papa papa dari ya la papa. Tuhan Yesus, dalam nama kami dengan segala kesusahan, segala tekanan, kami akan masuk dalam menara-Mu yang kuat, seperti gereja yang satu-satu menghadapi serangan dalam desas-desus. Tuhan, kami berlari dalam tempat perlindungan ini, salah satu-satunya jalan keluar bagi kami. Saudara semua, mari kita merenungkan kembali. Kita juga berdoa untuk hidup kita, kita berdoa untuk gereja kita. Gereja kita juga perlu dalam bersama. Kita juga berdoa berperang untuk gereja kita, berperang rohani untuk gereja, untuk kita berdoa untuk para pastor kita, staf gereja, saudara-saudari kita. Kita bersama berdoa untuk gereja, dan bukan hanya untuk hidup kita, juga deklarasikan Tuhan perlindungan kita dan pertolongan kita, dan yaitu untuk
Israel, kita kiranya damai Yerusalem ada pada Israel. Kita berdoa untuk saudara kita yang sulung Israel juga. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau memuji Engkau. Daud menghadapi peperangannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa perang, tapi lewat doa dia berlari kepada Engkau, berlari pada menorah-Mu yang kuat, berlari dalam perlindungan-Mu. Di sini kami, pada saat kami berdoa Tuhan dengan doa untuk membangkitkan tembok dan perisai, doa Tuhan kami berlindung padamu dalam berdoa di dalam dunia roh. Itu akan menghasilkan Engkau melindungi Pastor Joshua Simo, Israel dan saudara jemaat semua saudara-saudara kami. Tuhan, pada saat kami mengasihi Yerusalem, demikian Engkau juga mengasihi kami, dan juga dalam Engkau mendirikan gereja-Mu untuk mendapatkan kemenangan, dan Israel juga mendapatkan kemenangan besar. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Di dalam peperangan Daud mempunyai iman yang besar. Dengan mengandalkan percaya pada Tuhan, dia mendapatkan iman dan mendapatkan kemenangan besar.
你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然。再次宣告你是我的神，你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。你是我的神，你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。 Haleluya. Haleluya, haleluya. Daud menjalani kesulitannya dia dengan iman tetap. Jadi di sini dia bisa mengajar. Dan di sini mari kita bersama dengan menggunakan ayat 22 atau di terjemahan lain ayat 23 untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan memeliharakan engkau untuk selama-lamanya. Dan Dia tidak membiarkan orang itu goyah, arti tidak membiarkan orang gagal, orang benar itu gagal. Kita boleh meletakkan nama kita di dalam ayat ini seperti serahkan kekhawatiran Afri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara Afri. Demikian ya. Kalian boleh menggunakan nama kalian sendiri. Mari kita deklarasikan bersama, kita berdoa. Serahkanlah kekhawatiran Afri kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara Afri, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu gagal. Mari bersama kita deklarasi sekali lagi. Serahkan kekhawatiran Afri kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara Afri, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu gaya. Tidak selamanya dibiarkannya Afri itu goyah. Hal baba 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 la 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 ya la la ya la la ya la la papa papa da shala papa papa shala la la la. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dalam nama-Mu, memberkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang mengikuti renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu pada saat hidup-Mu di dalam titik terendah, dalam kesedihan, dalam keputusasaan. Kamu selamanya ingat bahwa ada tempat perlindungan yang melindungi-Mu. Ada sepasang tangan terbuka yang menantimu. Pada saat kamu tidak sanggup, kamu bisa untuk kembali berbalik untuk berlari kepada Allah yang mengasihimu, sebab Dialah ada perisai di dalam kehidupanmu. Dia menjadikan sandaran di dalam hidupmu dan menara kuat dan tempat perlindunganmu. Pada saat kamu putus asa sampai merasa aku akan gagal, aku deklarasikan ini, ayat ini akan diletakkan dalam hidupmu, maka tidak akan selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Bukan karena kebaikanku, tetapi karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dilingkupi pada kita semua. Pada saat kita percaya Yesus, kita tidak akan goyah, kita tidak akan gagal. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di masa hidupmu, seberapa banyak peperangan setiap medan perangmu, karena kamu tahu untuk menanti Tuhan, berdoa pada Tuhan, percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan hanya meraih kemenangan, tetapi kemenangan demi kemenangan, bahkan berkelimpahan. Kamu selamanya menjadi si pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.